gila ini sih terlalu apa ya kalau dibilang ya, keren banget gitu sebagai kita yang dulu. Pengen nanya, di Dubai banyak Kristen nggak? Banyak. Orang Rusia kan banyak. Orang Rusia kan berarti Kristen. di sana banyak gereja? Banyak dong. Oke. Berarti nggak masalah tuh gereja di sana ya? Nggak masalah. Cuman di sana gereja cuman waktunya aja mungkin. Karena kan hari Minggu gereja. Waduh, ini juga Masya Allah ini banyak cerita ya. Mungkin yang inspirasi yang bisa buat kita juga nih. Ngomong-ngomong, ini nama aslinya Cinderella. Nama asli ya? Ah benar. Cinderella Dirks. Nama lengkapnya? Semua-semua. Iya, semua-semua. Yang masih sekarang ini ya. Habisin semua bro. Enggak maksudnya Cinderella Dirks Lee. Dirks? Lee. Lee? Yes. Lee-nya L-E-E? Oh, bule? Gitu deh. Saudaranya Bruce Lee? Seperti itu, kayaknya cuman perasaan Bruce Lee sipit. Putih dan putih ya. Oh, ini putih dan sipit gitu ya. Gitu. Asli dari? Saya orang tua Ambon. Orang tua Ambon, oke. Ambon Manise. Campuran-campuran Belandanya. Kayak Dirks itu kan DIRKS ya. Dirks itu kan Portugis gitu loh. Jadi mungkin kalau orang Ambon, Ambon mana nih gitu. Oke. Yang Dirks berarti papa? Yes. Mama Ambon asli? Mama Ambon asli. Ambon ada Belandanya juga. Oh mama juga ada Belandanya. Oke, Portugis Belanda. Pas tuh ya, klop tuh ya. Itu deh. Tapi saya lahir besarnya di Jakarta. Oh lahir besar di Jakarta. Iya. Orang tua di Jakarta juga? Di Jakarta. Papa mama masih ada? Papi udah gak ada. Papi udah gak ada, mama masih ada? Oke. Mama masih Kristen? Yes, masih. Taat ke gereja dong? Masih taat ke gereja. Okay. Selalu minta didukung terus ke gereja justru. Oh gitu. Kan. Nah boleh cerita gak? Kenapa jadi Cinderella jadi Ella ya? Ella kan Betawi banget ya? Enggak dong, kan kecuali Ella gitu. Ella ya. Ella, oke. Kalau lihat nonton film Cinderella yang terakhir, kan panggilannya Ella. Oh gitu ya? Yes, bukan Cindy. Yang main orang Betawi? Cinderella Walt Disney beneran kok. Oke. Bukan, kalau Betawi kan Ella tuh dari Nurlela gitu. Ini Cinderella jadi Ella gitu. Tapi kan terbukti di film itu juga. Oke, nggak mau disebut Betawi ya. Gitu. Ambon harus tetap nggak boleh hilang. Iya, betul. Karena kan lu nggak bisa milih lahir jadi orang Ambon kan. Betul. Nah itu benar. Boleh cerita dulu perjalanannya gimana? Perjalanan secara. Berarti kan Kristen semua tuh dari kecil ya. Kan orang Ambon ya kan lingkungan yang kuat. Orang Ambon tuh, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Pakai acara nggak patuh dan itu ya, ayo sekolah minggu dan segala macam itu normal itu lah di Jakarta tuh biasa. Ya seperti zaman dulu kan, apalagi kan opa oma kan didikan Belanda kan, jadi semuanya tuh saklek, ayo Sunday school gitu ya. Apa namanya kalau bahasa Belandanya apa? Sekolah minggu apa? Sondag school. Sondag. Harus ngomongnya salah, nggak boleh Sondag school. Terus? Ini gue diajarin sama Connie Konstantian. Sondag school. Sondag, gitu. Oke. Jadi Sondag school. Gitu ya. Di Jakarta tuh berarti. Iya, gerejanya apa? Gereja dulu di GKIN. GKIN, oke. Terus? Gitu. Ya seperti itu. Jadi dengan keluarga dari ibaratnya dari buyut dan semua itu udah apa ini ya, sampai papi juga pergi juga dalam posisi sebagai seorang majelis. Majelis gereja gitu yang sangat-sangat taat lah ya, bisa dibilang. Sangat-sangat dihormatin dong ya berarti. Sangat ya, disegani juga lah ya. Itu baik di lingkungan maupun ini gitu. Jadi kalau saya secara pribadi memang saya kan lahir besar juga di daerah lingkungan yang ya notabene-nya Muslim ya. Di mana di daerah sih? Cawang. Jakarta Cawang. Ya, terus jadi buat saya itu hal yang sudah terbiasa lah ya, karena memang hari-hari juga 99% boleh dikatakan ya memang bertemannya dengan teman-teman muslim gitu. Tapi sekolahnya? Saya di Jakarta. Enggak, sekolah apa? Kristen apa? Sekolah biasa negeri. Negeri. Lalu saya kuliah. Berarti anak pintar dong. Nggak tahu ya. Saat itu gitu ya. Udah intinya terus perjalanan sekolah terus kuliah ke Bandung gitu kan. Kuliah di Bandung. Iya, saya kuliah di Bandung, lalu saya bekerja di salah satu hotel di Bintang 5 di Jakarta gitu waktu setelah kuliah. Oh, berarti bisa ngomong Sunda. Ya bisa. Oke. Bisa. Ambon Sunda. Ambon Sunda, bisa bahasa Jawa juga. Terus? Udah akhirnya terus melimpir atau dapat kerja di Dubai. Saya berhijrah sendiri. Saya berhijrah sendiri ke Dubai. Ke Dubai. Ya, oke. Terus? Gitu. Udah. Berapa tahun di Dubai? Kalau saya sendiri mungkin sekitar lebih dari 10 tahun ya.
Oh iya, kerja di hotel. Bukan specifically hotel, tapi F&B lah ya. Oh F&B. Yes, karena saya kan basicnya kan hotel, F&B gitu loh. F&B-nya di hotel apa enggak? Enggak, jadi dia kayak di satu luar hotel. lingkungan mewah yang punya itu seorang apa namanya kalau di sana tuh bilangnya ya sultan lah ya gitu. Oh, kawasan sultan. Oh ya, sheikh lah ya yang punya. Berarti bisa dibayangin ya gaji berapa ya? Kayak gitu. Pada saat itu pula yang belum ada krisis. Oh my God, money is everything. Yes. Ya, gitu dan dunia yang gimana sih Dubai is Las Vegas of ya kan Arab ya kan. Jadi wah sangat menikmati dan wow gitu loh ya kerja terus nggak perlu mikirin apa-apa yang penting kok orang tua udah oke nih udah selebihnya untuk saya gitu jadi menikmati kehidupan di sana amazing sih sebenarnya negara Arab tapi kita nggak perlu takut yang gila ini sih terlalu apa ya kalau dibilang ya keren banget gitu sebagai kita yang dulu. Pengen nanya di Dubai banyak Kristen nggak? Banyak. Orang Rusia kan banyak. Orang Rusia kan Berarti di sana banyak gereja? Banyak dong. Oke. Berarti nggak masalah tuh gereja di sana ya? Nggak masalah. Cuman di sana gereja cuman waktunya aja mungkin. Karena kan hari Minggu gereja itu di sana itu kan hari Senin. Oke. Karena minggunya sana kan Jumat kan. Ya, nah gitu. Jadi ya itu tantangan ke gereja bisa ke gereja enggaknya. Karena kan kita kerja gitu kan. Nah, gitu terus ke gereja gimana? Ya cari libur dan kayak gitu. Sedangkan hari Minggu itu kan hari apa ya kalau kita kan maunya di rumah. Kitanya sebagai pekerja. Tapi apa namanya di sana itu kan hari Minggu ini hari pertama masuk. Loh berarti Senin. Berarti nggak bisa tiap minggu ke gereja? Ya pasti nggak bisa, apalagi dunia orang-orang gimana sih gemerlap perhotelan dan kayak gitu-gitu ya kan? Berarti glamour dong itu ya? Well, iya, bukan sayanya, tamunya, bukan sayanya mah tetap aja. Lah emang kenapa? Emang nggak bisa? Bisa dong. And it was fun karena banyak banget orang Indonesia dulu di sana. Oh gitu. Oh keren banget. Jadi nggak ngerasa fun banget ya kayak ngerasa kita gini. Gila ya kita tuh ngapain sih ke Indonesia gitu rame-rame. Berarti pintar bahasa Arab juga dong? Well, sway. Boleh dong. Enggak. Jangan. Boleh dong sekalimat dua kalimat dong kalau ada tamu datang gimana nyambutnya gimana mempersilahkan dulu. Bahasa Inggris bahasa Arab dong. Nggak bisa lah, enggak. Ahlan wasalan. Oh ahlan wasalan. Iya ahlan wasalan aja. Dulu temen namanya regular guest gitu kan di restoran gitu kan. Saya dulu mengawalinya tuh di restoran. Jadi kan dia satu komplek gitu kok. Nah di situ tuh Sheikh itu punya restoran Italy, Thailand, Turkey dan bla 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 lah gitu loh. Saat itu lagi waktu belum orang lain tuh. Tahun berapa itu? Saya itu datang 2005 ya 2004. 2004. Oke. 2005 gitu deh. Nah, gitu. Jadi kita dream job itu ya berarti ya? Yes. Dan itu kawasan itu benar-benar gimana ya? Itu kan jadi gini kok, mall, terus kawasan hotel, restoran, apartemen menjulang tinggi, yang datang ke situ Rusia, tahu kan yang tentengannya nggak cukup satu, duit lagi ke airnya, belum ada krisis, belum ada segala macam. Jadi ya dan orang-orang Arabik yang datang ke situ nggak yang ada kelas ya, tapi ya kan yang sekali asal kita deketin dikit, umi ta'ala Habib. Itu ngomong syarat tuh barusan tuh. Iya gitu, kayak gitu kepalin 1.000. $1.000 apa 1.000 dirham dong. Dirham, kira 1.000 dinar gitu. Nah pengalaman sama teman-teman kerja dulu orang Indonesia semua tuh kok mulai dari manajer, asisten manajer, terus 99% server sama bartender juga di kitchennya. Jadi bayangkan kan, nikmat sengsara gimana gitu nikmat. Sengsaranya karena jauh, terus ya pasti juga adalah keinginan pengen pulang dan kayak gitu. Tapi kan karena kita nikmatin juga kali ya saat itu. Nah, sekarang mungkin teman-teman semua udah pada berpindah, ya mereka juga mungkin kita masih kayak kontak sama mereka. Nggak banyak juga, nggak banyak. Ada beberapa gitu. Tapi mereka juga belum tahu, kayak Ella nih kayak apa sih sekarang gitu ya, cuman gitu. Sister Ella gitu lah ya. Gitu. Kayak gitulah kok. Terus 10 tahun di sana. Sampai menikah. Oh menikah di sana? Yes, menikah di sana. Dapat orang Dubai gitu? Anak di sana, enggak. Orang mana nih? Bukan. Oh penasaran nih. Dapat orang gitu, Rusia? Orang enggak lah. Oh enggak juga. Eropa lah, Eropa. Oh Eropa, UK. Yes, dari UK. Oke. Gitu. Terus nikah di sana? Iya, menikah di sana. Punya anak di sana? Oh. Baru bawa pulang ke sini? Enggak, sempat melalang buana dulu ke kemana? tempat di Eropa, di Spain, di Spanyol. Oh, sempat di Spain? Yes, pernah.
gitu. Pantesan tadi datang-datang, wih Ducati sama gue gitu. Pernah di saat itu pernah. dulu, Iya. pernah dia ada di posisi make. Terus pulang ke Indonesia tahun? Pulang ke Indonesia, kalau pulang pergi itu kan memang sering ya. Oh pulang pergi kondisi, sering? ya, pulang pergi termasuk sering karena alhamdulillahnya pada saat itu kondisi semuanya masih memungkinkan untuk ya orang bilang tuh lu pulang dari Dubai ke Indonesia kayak orang kepleset nyampe gitu ya. Pasti kan ngerti kan ya. Kondisinya masih oke gitu. Jadi pulang, kalau dibilang pulang pergi ya sering gitu. Tapi kalau untuk memutuskan untuk plek tinggal itu di sekitar tahun 2017. Waktu itu anak masih tetap di sana tinggal karena sekolah. Kita masih cari jati diri, ini kita mau kemana gitu. Ya, itu pada dasarnya itu seperti itu. Karena di satu kondisi juga saya saat itu saya sedang tidak bekerja juga ya kan, karena kita udah hijrah dari Dubai ke Eropa gitu ya. Lalu kemudian suami juga sudah tidak ada kontrak kerja apapun di sana gitu kan. Nah saya tuh tetap berpikiran gini, nggak tahu kenapa dari dulu I'm not gonna be anyone else. Aku akan tetap jadi orang Indonesia gitu. Somehow gimana nih gitu kan. Nah akhirnya kita putuskan kalau kita kan orang tua udah oke lah ya, tapi kan ada anak. Nah, tapi di sana kok kelihatan dia juga kurang happy gitu. Anak. Ya gitu. Nah, karena kebetulan dulunya juga pernah di Indonesia tapi di sekolah British School, tapi kan banyak temannya tuh berbeda-beda. Sedangkan kehidupan di Eropa itu ya saya juga belajar banyak sih ya, yang benar-benar harus betul-betul tinggal dan 100.000% kita harus meninggalkan Asian kita gitu. Sedangkan kita punya, tapi somehow juga kok nggak cocoknya di anak gitu. Kalau saya mungkin saya udah biasa pindah sana pindah sini, tapi ini kok anak mami I don't like it here gini-gini kok terlalu kaku dan keras gitu ya. Itu di Spain atau di UK? Di Spain. Ya, di Spain. Jadi gitu. Berapa tahun di Spain? Spain itu Spanyol ya, nanti ada yang nanya ya. Yes, di Spanyol gitu. Nah, karena kebetulan kita juga tinggalnya nggak di Madrid atau di Barcelona kok. Jadi nggak di kota besar. Jadi kita tuh kalau di Bali tuh kita tinggal kayak di Ubud gitu loh. Di hills yang pemandangannya tuh cuman lautan. Dan itu memang menyenangkan. Tapi buat seorang saya yang ya katakanlah saya masih muda, masih bisa berekspresi. Dan juga anak yang masih sekolah tuh, Mami where's the mall? Yang ini. Jadi somehow ke gereja pun juga maaf ya, gerejanya udah orang tua semua. Kakek, nenek-nenek. Saya bilang, kira-kira gue paling muda di sini. Yang milih tempat itu siapa? Suami? Ya memang sudah ada rumah di sana. Udah ada rumah. Kebetulan memang ada di sana. Saat kita di Dubai juga, saya juga udah sering sendiri ke sana liburan. Gitulah. Jadi ya gitulah. Nah, di singkat cerita aja, jadi tahun 2017 saya sudah memikirkan, wah ini kayaknya it will not work gitu, it doesn't work dengan kehidupan Eropa. Kok panggilan pulang saya kok kenceng banget gitu loh. Akhirnya dengan ngobrol sih, akhirnya kita diskusi. Kebetulan papi mami juga ya katakanlah nggak tua-tua banget, tapi kan mereka juga pada akhirnya sudah berumur. Mau gimana nih gitu loh. Nah saya pikir kalau saat itu saya di Dubai, di Spain mau berkarya juga seperti apa. Sedangkan saya juga belum 100% juga speaking Spanish yang benar-benar, karena di sana kan ya benar-benar harus gitu kan. Somehow ya udah kita coba untuk saya untuk tinggal di sana sebagai citizen gitu ya. Tapi ada aja halangannya, doesn't work. Udah akhirnya saya putuskan saya pindah sendiri dulu ke Indonesia. Sama anak-anak? Enggak, saya sendiri. Saya sendiri dulu, anak di sana. Anak terus? Aja kok, bukan anak-anak. Oh satu, anaknya cuma satu. Terus? Udah akhirnya saya mencoba untuk, ya sudahlah saya di Indonesia gitu ya. Akhirnya saya kembali lagi ke dunia pekerjaan yang hotel ya. Jadi kebetulan ada teman-teman, yuk gabung yuk gini-gini. Saya pernah join kayak konsultan gitu ya, untuk F&B gitu. Menyenangkan banget gitu kan. Yang walaupun menyakitkannya saya harus berpisah dengan anak gitu ya saat itu. Ya udah, cut long story short, kerja, terus akhirnya anak ini mau gimana nih? Ya udah deh, balik ke Indonesia. Akhirnya kita memutuskan untuk udah kita. Anak umur berapa tuh pas balik ke Indonesia? Dia itu umur berapa ya waktu itu 7. 7 ya, gitu. Jadi ya udah dari situlah sayanya sendiri gitu. Nah untuk pergi dan pulang anak waktu itu masih, tapi sayanya karena waktu itu bekerja, ya udah tetap di sini gitu. Terus ya udah sampai sekarang sih gitu loh. Jadi sekarang masih kerja di F&B? Enggak, saya udah enggak. Oh udah enggak? Udah buka sendiri? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Iya juga enggak apa-apa, kenapa sih? Memang enggak, memang enggak gitu loh. Nah ini nanti berhubungan dengan yang saya minta
dari Minta apa? Allah gitu. Oke. Gitu karena bimbang ragu nih mau kemana arahnya gitu jadinya. Nah, terus kita mulai beralih nih perjalanannya Kak Ella sampai ke Islam nih gimana? Ya itu dia, saya lahir besar di lingkungan Muslim, saya bekerja di negara Muslim, Iya. segitu lamanya. Iya. Gak bisa juga langsung bawa saya jadi seorang terus Muslim tuh enggak. Oke, berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga lah ya, kehidupan bla bla bla. Saya masuk di titik yang kok aku jadi kayak nggak tahu mau kemana ya, gitu. Dalam hal? Dalam hal iman. Oke. Karena waktu pulang ke Indonesia emang gak gereja apa? Gereja, di sana pun gereja kan. Tapi kosong kok. Ngerti gak sih? Artinya kosong itu yang gak bisa dijelasin mungkin ke orang. Saya yang merasakan gitu. Gitu loh. Akhirnya kalau dibilang tertarik, tahu ya lahir besar di negara lingkungan Muslim, negara mayoritas Muslim pula ya kan. Terus? Gak bisa juga dong dibilang gak ngerti atau apa gitu. Jadi apa ya? Pada saat kembali itu ya udah pasti lah ya disertai dengan ada urusan-urusan ya pribadi rumah tangga gitu ya. Akhirnya mau caranya gimana nih menemukan ketenangan kok makin jadi nggak karu-karuan gitu. Singkat cerita ditambah dengan urusan kebetulan saat itu papi sakit gitu ya. Ada pemberontakan bahwa kayaknya gue nggak bisa di sini nih, bukan tempat gue lagi nih, kayaknya nggak cocok gitu ya. Cabut lagi deh gitu kan pikiran. Gitu. Kemana aja, pokoknya get out. Karena kayaknya personally gue juga mikir kayaknya aku nggak bisa lagi nih di sini gitu loh. Mau untuk berkarir aja kok kayaknya sulit gitu. Bukan karena Indonesia apa panas lembab gitu enggak lah kayak gitu-gitu enggak kok. Kirain mau cari tempat yang dingin gitu. Enggak. Secara apa ya mungkin lebih menjiwai berkarir kali ya, nggak ngerti juga deh saat itu. Akhirnya papi sakit, kaderullah papi sakit. Kayaknya I'm the only one gitu loh ya yang bisa diandalkan untuk bisa ada deket papi selalu gitu ya. Akhirnya singkat cerita selama 1 tahun hampir 2 tahun saya ngurus papi sampai papi pergi gitu ya. Seperti itu. Di situ gejolak banyak banget. Papi sakit ya. Otomatis rumah tangga juga harus terpisah dikarenakan saya harus banyak fokus ke papi. Ya. Di saat itu dukungan 100% dari suami ya, anak juga. Tapi udah mulai kok gini, udah mulai ada rasa aneh-aneh lah ya dengan segala ini. Lalu kok keimanan saya secara pribadi, saya kan perlu dong yang namanya mau berdoa dan segala macam itu, saya kan pengen dong ya ada kekuatan itu. Tapi kok ini berbeda ya gitu yang saya rasakan. Kenapa kan dari kecil Kristen? Betul. Tapi nggak tahu kok kayak gimana ya, kok jadi bimbang gitu loh. Akhirnya saya bilang gini, oke, that's it deh. Kok gue ngerasa I went to church, tapi I got nothing kok gitu. Kok kosong? Ya udah. Sorry. Apa iya? Kosongnya itu karena tentang apa? Tentang ketuhanan atau kosong karena ibadah? Gimana sih? Cuman ibadah ke gereja aja, tapi di hatiku kayak nggak di fulfill gitu loh. Saat saya meminta tuh kok kayak nggak ada dipenuhi sesuatu. Nggak dijamah Roh Kudus gitu maksudnya? Maybe gitu ya. Bahasanya gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya sudah. Mulai mau cari tahu tentang Islam secara spesifik yang kayak apa sih Al-Quran itu gitu awal-awalnya. Ya itu kenapa? Itu siapa yang suruh kok? Gak ada yang nyuruh. Tahu-tahu kok pengen tahu Islam? Gak ada yang nyuruh. Gak ada yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh. Oke, terus? Akhirnya puasa sebelum mualaf, coba sering puasa memang udah dari dulu. 2 tahun terakhir sebelum memutuskan mualaf ya, mau puasa yang bener ngomong aja dalam puasa yang kayak apa sih puasa yang pakai niat gitu. Pengen ngerasain aku gitu. Mau puasa yang beneran gitu. Kok nikmat. Beda sama yang kemarin-kemarin dulu waktu cuman coba-coba doang. Iya. Cepet lapar yang waktu itu. Iya. Yang ini enggak gitu. Puasa singkat cerita. Di satu sisi abis puasa sahur, saya berkaca gitu. Kayak ada aja yang ngomong gitu. Sholatnya kapan? Nggak tahu kenapa. Beneran saya dapat itu. Saya bilang apaan sih? Ya kan? Terus setiap mau mikir gitu. Itu kepikiran sendiri maksudnya? Terus sholatnya kapan? Kayak ada aja gitu kok. Setelah sholat,
kok sayang saya tontonin kok tausiah. Ya mau itu Kok setelah sholat siapa. kan belajar sholat? Setelah sholat, setelah sahur. Oke. Kan kita kan udah subuh dong itu. Iya, iya. Walaupun saya nggak jalanin sholat subuh Iya, saat iya. itu. Tapi kok nontoninnya senengnya nonton apa. Ada kan di setiap acara-acara Iya, itu. iya. Kok seneng duduk. Siapa aja ya mau ustadz siapa kayak siapa di TV manapun saya duduk. Itu tahun berapa? Berarti setelah papa nggak ada berarti? Belum. Papi kan baru 1 tahun kemarin. Ini Oke. waktu setelah tidak jauh dari saya pindah ke Indonesia saya sendiri gitu. Nontonin kok lama-lama makin menyenangkan. Kok makin dalam nih gitu kan. Enggak. Gitu. Udah berjalan waktu tahun berikut. Puasa lagi. Makin enak nih kayaknya gitu. Buat lumayan lah bonus lah turun berat badan gitu. Yang pernah ngejalanin puasa tuh full puasanya? Full dong, full. Tapi kan kalau dulu belum niat banget kayak belum ada ketertarikan lapar kok. Iya. Baru jam berapa lapar gitu. Kok yang ini kok kayaknya gimana gitu. Kayak ada yang nggak lapar itu karena sahurnya banyak kali. Pokoknya gitu lah gitu. Akhirnya gini lihat-lihat. Kok enak ya ngeliatin orang habis sahur. Ada sholat. Nah. Akhirnya ya biasalah kayak teman atau siapa. Ya nggak ada isinya juga. Kalau puasa cuma puasa gitu. Nyempilnya gitu. Iya sih ya sudahlah gitu. Udah. Itu teman muslim tuh yang ngomong? Ya gitu. Terus karena kita ngeliat dia juga. Enak ya kamu ya habis ini gini-gini gitu kan. Ya memang seperti ini kita gitu kan. Oh gitu ya yaudah. Jalan-jalan nih. Ya. Kesini semakin hidup perjalanan ya. Kesana bla bla bla. Ada satu momen dimana saya gini. Rasa takut. Rasa bimbang, rasa ragu. Terus yang namanya tidur, itu gak mau bangun tuh serem kok. Oh? Kayak ketakutan aja bangun. Kenapa? Kayak takut pagi lagi gitu loh. Takut banget, pagi lagi. Apalagi ini ntar urusan. Itu suami tahu puasa? Puasa sih biasa, tahu. Suami tahu? Nggak tahu. Mau boleh? ngapain gitu. Boleh? Oh boleh? Boleh aja. Untungnya juga dia gak yang terlalu ini sih. Iya. Tahu. Gitu. Jadi ya gitu deh jam segini terus turun gini. Saya bilang pengen nyobain sholatnya iseng-iseng berhadiah. Serius saya jalanin sholat. Iseng-iseng berhadiah. Lalu belajarnya dari mana? Berhadiahnya itu dalam hal gini. Kayak apaan sih rasanya? Iya. Nggak terus taunya caranya sholat gimana? Kayak kan dari kecil. Satu. Kedua kayak apaan sih bacaannya? Lihat di YouTube. Diikut pasang. Pakai ini. Oh. Sebelum saya mu'alaf. Berarti udah bisa semua? Bisa waduh, berarti gak perlu dibina dong itu ya? Gak gitu. perlu diajarin lagi? Ada yang ngajarin teman, gak ada satu. Sampai teman saya bilang, gila lu keren banget. Itu saya hafal sholat bacaan sholat. Saat otak, badan semua tuh lagi bener-bener hancur-hancurnya justru. Aneh kan? Malah orang bilang kan konsentrasi. Bacaan sholat tadinya waktu saya lihat pertama kali, oh my God. Banyak banget. Apalagi saya belajarnya bener-bener yang dari tahiyat awal full gitu ya. Nah saya gak tahu sengaja buka di YouTube. Ada satu ustazah dari Jawa kalau gak salah. Kok saya cocoknya yang ini ya gitu loh. Kan ada ya beberapa banyak. Kok saya nyamannya yang ini. Saya ikuti. Alhamdulillah berhasil. Dari situ mulai ikutin waktunya. Gini. Nah, terus kan orang rumah aneh dong. Mami waktu itu dulu jam segini, bangun pagi, kayaknya bukan banget ya kan. Mulai dari pagi gitu? Iya dong, sebelumnya ini ya. Pokoknya aneh deh lucu, terus kucing-kucingan. Ya kan? Belum sadat, masih ini. Kembali lagi, teman-teman tercinta yang dekat, sangat dekat, bilang, ke siapa sholatnya kan gitu. Terus? Loh, ya, kan Tuhan satu, Tuhan kan tahu gitu kan. Iya, tapi kan syaratnya gitu. Ya, gak perlu. But it's okay, gak apa-apa. Kamu udah mau belajar, kamu itu jalani dulu. Islam tidak pernah memaksa. Itu yang saya selalu dengar dari mereka. Oke? Gak pernah ada satupun. Udah singkat cerita lagi. Akhirnya nonton nih. Apaan sih mualaf-mualaf? Nonton siapa? Belum sampai nonton podcast orang nih kok. Saya kebetulan tinggal dekat masjid besar. Saya juga lihat ini. Kalau mau jadi Islam kayak gimana sih? Gitu kan? Kalau mau jadi Islam kayak apa sih caranya gitu kan? Iya. Udah terus akhirnya teman yang tadinya seandainya saya berpikir mereka pasti akan seneng nih. Malah kayak gini. Jangan dulu, belajar dulu. Saya bilang loh kok kalian jadi pada begini gitu kan? Kebalik lah. Iya kan? Kok jadi kayak gini? Karena mungkin mereka ya tahu latar belakang saya dan semua-semuanya gitu kali ya kok. Saya berpikir gini.
iya mau tahu aja gitu kan. Akhirnya hidup tuh kok jadi kayak gini, makin macem-macem lah. Itu masih kucing-kucingan tuh sama? Masih kucing-kucingan. Akhirnya penat deh, pokoknya segala macem. Mau ngomongin apa? Satu, pribadi, terus mungkin financially dan segala macam. Pasti dong orang dikasih ujian-ujian itu. Ya udah selesai kesana sini pusing. Itu ketakutan, keraguan. Cari, kok gue malah jadi nggak kemana-mana nih. Cari Tuhanku ya kan? Yang sekarang nih yang masih cari Tuhanku kok gini aja ya? Udah kayaknya lewat aja, lowong aja. Terus nyerempet ke sini nih, yang udah belajar, yang dari kecil. Kok kayaknya nyaman. Tapi apa dia? Siapa dia? Gitu kan? Bagaimana dia kan? Iya. Udah dong. Mulai deh. Mu'alaf. Orang kalau mau masuk, kalau orang dari Kristen ke Islam tuh artinya apa sih? Oh namanya mu'alaf. Oh gitu. Cari. Jadi mu'alaf tuh kayak gimana sih? Nah singkat cerita ada momen sendirilah terpribadi yang bilang gini, hari ini gue mau masuk Islam. Wah itu lama, tahun berapa ya, gak tahu deh. Kok tiba-tiba gue? Gak tahu, datang aja gitu. Kayaknya ini nih gitu kan. Terus? Nah akhirnya saya cerita lah ke satu teman, ya kan, satu teman. Saya masuk Islam, tolong Islamin saya. Gitu kan. Akhirnya temanku bilang, kamu yakin? Temannya malah ketakutan. Nah, ada cerita sendiri pada saat itu setelah udah sekarang ya, dia langsung itu salah besar aku padahal di situ. Kan gitu ya. Harusnya saya. Karena kebetulan setelah itu temanku ini ikut pengajian. Dan di pengajian itu tentang orang yang kalau seandainya ada orang yang mau langsung iya dong. Kita nggak pernah tahu umur dia atau umurmu gitu kan. Iya. Itu dari situ lah. Akhirnya karena juga dia merasa mungkin, ya karena mungkin tidak, maksudnya juga nggak ngerti secara ini bisa apa enggak. Mungkin karena selama ini kan hanya dengan orang-orang muslim aja. Ini kok wah tertanggung jawab ya gitu kan. Akhirnya udah, jangan deh kayaknya belum gitu kan. Enggak, saya mau sekarang. Akhirnya pikirin dulu. Udah akhirnya ya akhir berjalan kehidupan lagi, ya juga sih jangan dulu deh gitu. Masih tantangin lah. Kalau menurut saya kalau sekarang ini, gila ya gue nantangin ya. Kasih lagi ujian. Bisa lagi ngelewatin. Diam tidur. Takut. Enggak. Aduh gila gak bisa nih kayak gini, hidup kayak gini. Tapi masih sholat? Sholat kan sholat aja. Iya. Terus teman, jalan kemana? Gue mau sholat. Sholat dulu ya, berhenti di mana gitu. Yaudah ikut deh, gitu. Ikut sholat gak ya? Nggak, ya terserah gitu kan. Dia juga bingung dong, sholat juga ngapain gitu kan. Akhirnya kalau gak salah sekali dua kali mungkin ikut lah apalah sholat gitu. Terus nonton lagi YouTube, lagi guna-gulana. Malah set gak tahu ya, ini aja random, mana aja juga gak ngerti juga. Oh ini orang begini, oh ini orang gini. Nah satu temanku ini kasih tahu, nih coba kamu kan orang Ambon. Ini jadi gak pakai rasis nih ya, tapi kamu kan orang Ambon nih, buka nih podcastnya Ustadz Kai. Oh Ustadz Kai, bangke. Ustadz Kai nama, boleh ya? Ustadz Kai nama, boleh, kenapa gak boleh? Ustadz Kai nih. Ella. Di Ustadz itu. Kok ngerasa, orang Ambon nih gitu kan, pokoknya gimana gitu kan. Terus akhirnya baca, lihat, wah ini orang ilmunya, artinya dalam biblikalnya udah tinggi banget gitu kan. Saya juga berpikir, aduh kayaknya aku juga gak segitu-gitunya banget. Sampai cari tahu sendiri. Dulu waktu saat Kristen, ini lagi ini sendiri gitu saat itu. Dari dulu aku ini pernah bertanya diri sendiri. Baru ingat tuh ya. Ingat saat itu, langsung jadi kayak di flashbackin, gak tahu sama siapa, tapi kayak pertanyaan-pertanyaan ini dulu gue sering nanya gitu ya kan. Wah kayaknya aku pernah sering nanya di pertanyaan-pertanyaan ini ke diri sendiri. Satu, kok kita gak puasa? Gitu. Ya, ada yang puasa tapi gak semua. Iya maksudnya kalau di sayanya, di keluarga sayanya ya Kristen, tapi gak kayak yang puasa ini dan ini. Sayanya kita gak puasa gitu. Satu. Kedua, yang pertanyaan sangat paling terdalam adalah kita memuji Tuhan. Kok Tuhannya menyuruh untuk menyembah Tuhan gitu loh saat itu. Loh ini gimana, kemana arahnya, itu doang. Saya flashback.
nontonin lah. Nah kalau nonton podcast orang mualaf tuh kan makin lebih kayak ngorek-ngorek Alkitab ya. Wah jadi wah gitu. Nontonin podcast kesini kesana pengalaman. Mulai masuk ke nangis, tersentuh. Angka. Terus kayak belum juga, bener kok, belum juga. Berapa lama tuh waktu pas mau masuk Islam nggak jadi terus? Sampai kayak gitu-gitunya ya, lari sana lari sini terus kayak nantangin sang pencipta gitu ya. Setahun lebih lah. Oh setahun lebih. Setahun lebih. Nontonin podcast dulu tuh? Nontonin podcast. Enggak, masih belum. Akhirnya. Belum ketemu tuh? Podcast Donditan belum ketemu tuh? Belum. Oh belum? Belum. Belum banget, belum. Akhirnya terus, lihat orang Islam kalau ini ngapain sih katanya zikir lah apa. Astagfirullahaladzim, kalau udah astagfirullah juga dari kecil tahu ya kan. Nyampe gak sih? Kok tenang. Pas ngelakuin itu kok tenang. Masa iya gitu kan masih belum juga. Sampai di titik yang ini, kamu mau nantangin saya, mau sampai kapan kamu nantangin saya? Wallahi bukan siapa yang ngajarin, itu yang saya rasakan. Sendiri tuh? Sendiri. Saya tunggu sampai kapan kamu mau. Cerita-cerita sedikit doang ya, kecil-kecilnya. Saya jagain papi. Papi waktu itu masuk bolak-balik UGD. Satu saat di UGD itu, orang di rumah sakit di Cawang itu kan Batak semua, Kristen. Rumah sakit Kristen pula kan. Saya cuman lagi iniin aja, kebetulan papi bilang gini, karena papi itu butuh darah, jadi harus butuh B2 kan. Hah? B2? Iya, karena kan untuk iniin darahnya dia. Oh gitu? Karena kan kebetulan papi waktu itu cuci darah. Nah ada di tim medis dan orang-orang situ juga bilang. Maksudnya harus butuh makan B2 atau butuh darah B2? Karena dagingnya itu kan kandungannya katanya. Terus dengan B1 juga katanya gitu kan. Sementara saya yang sudah sangat bukan karena udah apa juga, memang udah gak menghindari aja. Dan saya juga bilang, udah papi udah gak boleh lagi makan-makan seperti itu. Udah sangat-sangat, udah gak menghindari banget deh. Saat itu akhirnya saya beli lah kebetulan. Saya beli. Ya udah Pak, coba kali ya mungkin ini karena menurut medis gitu katanya gitu bisa. Saya belilah di tempat yang saya tahu gitu kan, saya beliin. Lapo. Iya. Enggak lapo karena di tempat Manado ya, di tempat Manado gitu. Ada akhirnya saya beli, saya suapin, saya ingat banget saat itu. Ada kalau laki itu bukan suster ya, mantri ya. Saya nggak ngerti deh, suster laki deh gitu ya di situ. Perawat. Perawat, orang Batak. Kakak katanya depan papi nih, saya masih ingat banget. Apa? Kakak ngapain itu apa itu kak? Saya bilang ya B2 lah, abang kan nyuruh juga kayak gini biar papiku ini kan. Kok mau katanya gitu. Apanya? Siapa yang mau, saya bilang itu. Papi kan memang ya loh kok kakak mau nyuapin, kan kakak muslim katanya. Loh. Terus saya kaget, saya bilang itu langsung kayak jantung saya tuh turun ke bawah. Sedangkan papi tuh walaupun sakit tapi kan dengar papinya? Iya dong. Kan muslim katanya. Bisa aja sih abang. Saya nyuapin gini. Bisa aja abang. Nyuapin. Terus katanya. Bisa aja kan. Saya ingat kan dulu kakak kan. Katanya waktu di UGD yang waktu opa kan manggilnya opa. Waktu opa masuk pertama kali itu di UGD. Kan kakak bilang. Kak bang titip dulu ya saya mau sholat. Padahal saya gak pernah. Serius? Hah? Dalam hati. Iya, udah pak, udah. Itu saya keringet dingin, saya bilang, ya ampun. Terus saya dalam hati, banget sih bang ini. Terus aku langsung gini, ya nggak apa-apa lah, bang kan kok toleransi. Ya sekarang kalau nggak saya siapa lagi? Saya kan anaknya. Ini kan bentuk ibadah saya ke bapak. Mulut saya keluar begitu aja. Tapi papa aja denger kan? Denger. Tapi saya langsung gini, bisa aja. Kalau dia mah udah biasa. Dia dari kecil juga suka ikut-ikutan puasa kok. Maminya juga suka puasa gitu kan. Oh iya gitu ya. Emang enak kalau toleransi ya Pak ya, Opa ya katanya. Ya udah, makanlah dulu Opa cepat-cepat ya. Setelah dia pergi itu saya langsung, oh my God, jangan sampai gue disidang gitu kan. Pikirannya dulu gitu. Aduh ya. Udah akhirnya itu satu. Terus kedua, orang kok sering bilang gini, kakak muslim kan gitu. Tapi belum pakai kerudung waktu itu kan? Gak pakai kerudung? Sama sekali. Okay. Sekarang aku bilang gini. Nah kebetulan saya tuh emang suka pakai shawl gitu. Kan. Ya sebenarnya sih niatnya nutupin debu, nutupin bau dan segala macam. Saya sering gini. Tapi kan kalau panas akhirnya jadi gini. Ya kan? Akhirnya gini. Nah banyak orang saya, kamu kok auranya beda ya.
dari situ-situ. Kan itu kan recehan dong kok kalau bilang apaan sih. Ya ibarat kalau saat itu apaan sih gitu. Lama-lama kok di dalam hati lagi sendiri lagi nih. Emang enak gitu dia. Langsung ngerasanya gini. Oke, lu gak kesana, gak ke kiri enggak. Ke aku pun juga cuman gitu-gitu doang. Oke, jabanin. Masih mau, masih. Sering nontonin pagi, sore, apa siapalah mau podcast, bukan podcast atau programnya siapa nonton. Gini, oh gini ya. Akhirnya masih mau nggak nih belum? Nah, nggak belum saatnya. Lihat lagi malam, kok dia datang ngobrol-ngobrol kok langsung. Kok yang ini buka-buka ini. Yang mana terus tuh aku saya yang mana nih gitu. Podcast siapa tuh? Lupa kok. Pokoknya random aja lah ngeliatin gitu kan. Karena memang nggak ini juga gitu. Kok dia perjalanannya begini terus. Akhirnya saya lihat yang paling tidak enaknya. Adalah waktu itu salah satu dokter ya. Dokter Karissa atau siapa saya nggak tahu. Oh, dokter Karissa Grani. Iya. Gitu. Terus yang dengan suami begini tapi itu kan pakai ada kekerasan. Iya. Saya langsung waduh. Nah kan? Terus? Pasti langsung enggak deh gitu. Yeah. Udah sampai sendirinya lagi itu mikir yang gini. Gereja enggak. Ya kan? Masjid enggak. Kosongnya kayak gimana sih? Ngerasain kosongnya itu selama kurang lebih 4-5 bulan. Oke. Jadi titik yang kosong banget ya. Iya. Mami pun bertanya, gereja? Enggak. Kenapa? Enggak aja. Oke. Terus mau sholat kemana-mana juga, aduh enggak mungkin ya kan. Udah akhirnya satu titik nonton lah podcastnya lagi, nonton podcast. Saya udah mulai lebih ke ngenalin podcastnya Ustadz Ipung dan Ustadz Kenama saat itu. Lihat seneng. Akhirnya salah satu podcast, saya lupa podcast siapa waktu itu. Saya baca, saya lihat. Pagi-pagi, kalau nggak salah waktu itu baru banget dikeluarin deh. Baru ditayangin. Pagi masih jam 5 kalau nggak salah. Saya lihat, itu saya nangis. Kalau disuruh ceritain sekarang apa kata-katanya saya juga udah lupa. Di saat itu saya langsung bilang, that's it. Now or never. Gak tahu gimana caranya. Hari ini saya putusin. Kayaknya gila Ella, gak bisa lo kayak gini terus. Ini saya sendiri. You can't be like this any longer. Maksudnya kamu dari kecil mau bener mau salah itu agama, kamu punya iman. Di sini kamu jadi bener-bener gak ada iman. So what you gonna be gitu loh. Nah di situ akhirnya saya telepon temen yang benar-benar saya percaya ini 2 orang ini. Antar gue. Kemana? Mau kemana? Gue mau syahadat hari. Malah bukan yang gimana. Iya memang betul teman. Alhamdulillah. Tapi benar, udah dipikirin. Matang-matang. Nanti kalau si ini tahu. Aku gak peduli lagi. Yang satu. Aku telepon yang satu lagi. That's it. This is the day. Saya hari ini saya akan memutuskan. Kalian tidak bisa antar, saya akan pergi sendiri. Cari nomor telepon. Kalau bila Anda ingin gini konsultasi silakan ke sini. Konsultasi. Ini bukan konsultasi, ini udah bukan waktu konsultasi. Gitu ya? Pengen ini gimana caranya? WA lah, kebetulan waktu itu alhamdulillah ke Ustadz Ipung. Oke, udah ada nomor Ustadz Ipung. Iya, karena itu ada kan. Saya WA telepon. Ustadz gini. Oh alhamdulillah Ibu gini. Itu juga ya ampun kesana sini yang tadinya disuruh ke daerah Bogor. Oke, enak ya, deket gitu ya. Ya udah Bu maaf Bu kalau ke Bekasi gimana? Ya udah oke, saya okein juga. Oke, Bekasi. Dari Bekasi, Bu Ella mohon maaf kita ada pertukaran lagi gitu katanya ke arah Pamulang. Bukan di Ciputat. Ciledug. Saya bilang, "Iya, oke enggak apa-apa." Hari itu juga dari pagi sampai menjelang itu pindah-pindah lokasi, tapi saya bilang nggak bisa hari ini juga. Tapi saya minta sama Ustadz Kenama, saya mau ketemu. Kok request gitu ya, orang bilang nggak tahu kenapa. Pokoknya itu ngikutin diri saya sendiri aja, ikut. Udah telepon semua teman. Tapi aduh ini gimana? Jadi kita harus kayak gimana nih? Teman juga bingung karena memang mereka belum pengalaman juga untuk jadi bawa teman yang udah berarti apa harus ada makan atau nggak tahu. Pokoknya hari ini akhirnya sampailah di sana. Saya datanglah ke Molaf Center itu ya Sofia ya. Datang ke sana. Udah ketemu sama Ustadz ketemu. Langsung ketemu tuh langsung gimana ya kok kayak anak ketemu bapaknya gitu nggak benar-benar. Ya saat lu tua amat udah ke bapak dia. Langsung, iya ini gitu loh.
Tapi sebenarnya saat itu juga mungkin kalau dibilang 90%, 10% itu saya cuma pengen gini, saya pengen konsul, kayak orang sakit nih, dokter, ini kan saya gejalanya gini gitu ya. Ini beneran gak sih saya sakit gitu, cuman begitu doang. Tapi yang lebih kencengnya di sini nggak kayak gini lagi, mau yang kayak kemarin-kemarin lagi, selesai, enough is enough, udah. Akhirnya kita duduk di situ, saya ajak anak saya. Oh, anak ikut? Iya. Suami? Oh enggak. Saya ajak. Berarti suami nggak tahu waktu masuk Islam? Enggak, belum, saat itu belum tahu. Akhirnya saya ajak, ikut, datang, kita ngobrol dulu segala macam, bla bla bla. Udah nggak ada yang ngalangin, nggak ada yang gimana. Saat itu saya memutuskan untuk yes. Langsung saat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus 1 tahun lalu. Rasanya gimana waktu sadar? Bahagia. Itu ya. Seneng. Yang anehnya gini, sampai teman saya bilang gini, kok kamu pas ngucapin syahadat nggak kayak orang-orang kayak drama-dramanya gitu yang ada nangisnya, yang ada terharunya. Karena apa? Waktu lagi nontonin orang, disitulah dramanya saya. Nah pas saat itu udah bukan drama lagi, saya udah kayak orang gimana sih kok udah siap gitu. Jadi saya juga bingung kok nggak ada ke orang. Ya maaf ya kalau kan ada terharu-terharunya. Karena saya terharunya udah dari kemarin-kemarin, tapi saya simpen sendiri gitu loh. Saya juga berharapnya kayak yang kok ini nggak bisa gitu. Jadi kayak udah aduh nggak tahu deh kok saya udah nggak bisa ngomongin pakai kata-kata lagi apa arti itu. Di situ saya memutuskan dan lega banget rasanya walaupun saya tahu wow ini di belakangnya kiri kanan ini gimana gitu loh. Nah akhirnya intinya pada saat saya mengucapkan syahadat itu memang kebetulan papi sudah tidak ada. Gitu ya, papi udah pergi. Mungkin orang saya juga mikir gini kali ya, kemarin aja lo papi ada lo nggak berani karena apa? Nah tapi saya selalu berpikiran pasti ada jalan. Dari mana saya tahu itu dari mana. Terus pada waktu hari syahadat itu mama tahu? Belum. Nggak ada yang tahu. Hanya teman dan yang saya berpikir saya minta untuk jadi saksi gitu ya. Jadi ada 2, 3, sekitar 4, 5 orang lah. 5 orang termasuk anak saya sendiri. Akhirnya waktu itu Ibu Tika nanya ke anak saya gitu kan. Ketika tanya ke anak saya gitu. Gimana mami udah ini. Terus Ustadz Ipung juga, Ustadz Kai juga bilang nggak boleh takut. Ya mami nggak kemana-mana. Mami pulang ke rumahnya gitu ya, ke tempatnya seperti itu. Lalu anak saya berpikiran, anak saya kan memang kebetulan karena dual nationality jadi kayak cara berpikirnya kan why, where, how gitu kan. Saya juga berpikiran saat itu aduh anak pas sampai tuh tegang banget dia juga kayak mami what should I do, aku akan disidang, aku akan enggak sayang kamu gak apa-apa kok ya. Dia dari muka tegang sekarang ngobrol sama Ustadz kayak nama terus diajak ditanya sama Ustadz Atika gitu, Ibu Atika, kok ini anak mukanya jadi langsung lain gitu, relax, langsung ditanya so how do you think? Nah inilah jawaban yang buat saya langsung seorang anak yang nggak tahu gimana tentang apa yang maminya lakukan, ya tiba-tiba hanya datang karena cinta dan kasih sayangnya mendukung. Dia cuma bilang I'm happy for her. So whatever her decision, I will be always love her forever. Waduh keren banget ya. Itu saya langsung keren banget. Saya jaraknya jauh karena dia lagi di podcast sama ibu. Saya di sebelah sini. I will be always love my mom. Dia bilang gitu. As long as mommy's happy and she can do what she needs to do. Dalam artian dia harus menjadi Islam sesungguhnya. Siapa nama anaknya? Hazel. Wih keren namanya. Dari situ saya bilang, ya Allah. Saya bilang, aduh itu kok yang saya takutin. Itu satu, saya pikir. Udah. Akhirnya, alhamdulillah saya peluk dia ya. Saya bilang, are you sure? Ya mami I'm okay. But just remember, do what you have to do. Gitu. Keren banget anaknya. Alhamdulillah. Akhirnya ya sudah dari situlah dia tahu. So mommy you are now Muslim. Dan saya bilang, saya kasih tahu sama dia, I'm not gonna force you to anything. Ya gitu. I will let you do what you are doing right now gitu ya. Jadi saya berpikiran berjalannya waktu, mami yakin kamu akan ini ya, tapi mami akan selalu mendoakan kamu gitu. Sampai saat ini dia mendukung dan malah justru dia, mami, why don't you? Kayak gitu kan, saya bilang. Emang enak.
kayaknya not now gitu Iya, kan. iya. Udah kayak gitu-gitu lah. Oh, jadi ya disitulah jadi saya memutuskan. Nah setelah saya memutuskan itu barulah saya kembali mau cari tahu lebih. Oke. Oh iya, jadi jawaban-jawaban yang kemarin saya Iya, pertanyakan. iya. Saya bukan yang, jujur aja saya juga bukan yang rajin, teguh, kokoh, Iya. terus pagi siang malam buka Iya. Alkitab kayak Oma dulu ya, almarhum Oma tuh orang Belanda Ambon tuh kan, wah mau tidur Alkitab ini Alkitab. Wah iya ya, disitulah dari sana, wah iya Yesus begini saya. Oh. Nah pas saat Papi sudah meninggal, saya buka Alkitab Papi dong iseng. saya udah sadar. Iya, iya, iya. Saya udah sadar. Bukalah di situ tulisan yang perempuan harus menutupi seluruh kepalanya. Kok di situ Papi nulis jilbab. Jilbab kan identik dengan muslim. Iya. Jawabannya kalau dia mau tahu kan tudung kepala aja gitu. Iya, iya. Jilbab, hijab, garis miring. Saya lihat, hah? Ini gak salah. Kapan dia nulis ini kan gitu kan? Gitu kalau 1 Korintus 11 ayat 5 kalau salah itu. Iya, gitu kayak Terus? gitu. Nah kebetulan juga Papi kan memang orang juga biasa bersosialisasi dengan muslim. Waktu saat sakit, memang saya lihat Papi saya itu sering banget ngeliatin podcast ustadz gitu. Dia sering ngeliat itu memang. Gitu. Saya sering pengen ada rasa, wah gini-gini kok pengen itu gitu. Tapi kan ya mungkin saat itu juga nggak tahu lah ya, belum merasa ini juga gitu. Jadi akhirnya saya lihat di situ dia kembali lagi ke yang tadi saya lihat di Alkitab jilbab hijab. Ini benar. Tuh kan. Jadi saya jadi kayak gitu. Saya lihat lagi, wah Yesus dikafani meninggal. Itu yang bikin saya, wah iya. Nah, ya mungkin itu dulu kali ya, karena kan kok Doni kan nanyanya tentang bagaimana ininya. Udah disitulah saya akhirnya memutuskan. Alhamdulillah. Tapi terus akhirnya ngasih tahu mamanya gimana? Ngasih tahu mamanya ya proses juga ya. Berapa lama baru ngasih tahu? Oh dari di situ mungkin setahun kali ya. Setahun baru ngasih tahu? Iya, setahun. Gitu. Suami waktu itu langsung tahu atau proses juga? Enggak juga sih. Enggak juga. Proses, tapi akhirnya kalau dia sih rasional aja ya. Orang luar itu kan biasanya lebih ke logic. Oke, you do it means you already done it gitu kan. Jadi dia lebih berpikir gitu. Dan akhirnya dia bilang ya udah kamu udah muslim ini gitu anyways gitu kan. Akhirnya teman saya bilang ya udah kalau mau ini why don't you be a Muslim gitu kan. Dia bilang no. Gitu. Sampai sekarang nggak mau? Nah, gitu loh. Tapi udah pisah atau masih sama-sama? Iya kami udah pisah? Iya sudah berpisah gitu. Terus akhirnya ketika mama tahu gimana? Mama tahu. Ini yang pengen didengar nih mama ini. Kalau mama tahu itu makanya lucu deh kok. Saya ini merasanya sebenarnya gini kok. Kalau dibilang ngeliatin orang ada kejar-kejaran, ada maaf ya kekerasan fisik. Saya kayak nunggu, kok gue gak dapet gitu. Aneh kan? Terus pada saat memutuskan syahadah, kan orang mikir, wah nanti ke belakangnya ada gini. Kok saya malah jadi saat itu, sampai saat ini pun saya juga ngerasain. Saya udah gak khawatir lagi, saya udah gak takut. Siapapun yang akan hadapi saya akan hadapi. Udah sekuat itu, saya gak tahu kok. Mungkin karena gini ya, kalau sekarang nih saya bilang ya. Saya udah muslim sekarang, saya bilang, benar-benar Allah itu luar biasa loh. Luar biasa sama saya. Rasa takut saya benar-benar ngelihat sosok yang tadinya sepupu kakak yang saya hormati. Aduh nanti kalau dia tahu, saya udah gak peduli itu semua. Jadi saya nyari, ya Allah ini saya udah sekarang udah kayak gini nih. Tantangannya yang mana nih yang kayak orang-orang itu saya pengen lihat dong. Apa sih tantangannya gitu. Nah, ke mami belum. Pikirnya kan ke mami itu akan kayak gimana. Wah di orang-orang. Saya diginiin, saya begini. Saya nyamperin cerita gini-gini. Loh malah kalau mami jadi. Apa kata mami? Kalau kamu sudah memilih jalanmu. Lakukan dengan setia dan taat. Mami ngomong gitu? Mami ngomong. Ketika Ella ngomong sama mami, dijawab gitu langsung? Iya. Keren. Tapi itu bukan detik itu banget ya. Kalau detik itu ada rasa kecewa. Menghadapi rasa kecewa itu. Kata-kata yang saya paling ingat, kamu dapat apa? Apa yang kamu cari? Saya cuma bilang, saya justru mendapatkan kata-kata kasih. Itu setelah sekarang. Kasih yang bagaimana? Langsung dengan seperti di sinetron. Kasih yang macam apa? Kasih yang bagaimana?
dengan tidak maksudnya takut menyakiti juga karena posisi udah pasti saya anak dan ibu gitu ya. Dari dulu juga memang didikan tidak boleh yang bersuara melawan dan segala macam. Akhirnya saya takut dong, saya bilang ya kasih yang ada di Kristen itu yang saya rasakan sekarang justru. Gitu. Dan saya merasakan damai. Tapi kan bukan kasihlah musuhmu. Gitu kok. Udah akhirnya perlawanan di hari itu. Berpisah rumah kebetulan memang kami gitu kan. Pisah. Saya langsung ada rasa deg-degan, rasa tenang. Udah pasti dong dua orang yang harusnya saya laporan langsung. Ya Allah terus gimana? Ya gitulah. Gitu. Akhirnya besok paginya. Malamnya saya sholat. Pagi-pagi saya sholat subuh. Setelah saya sholat subuh biasa langsung ambil HP, cek HP. Mami WA panjang. Apapun keputusan kamu, Mami sudah tahu sekarang kamu seorang mualaf. Mami cuma minta jalani dengan setia. Gitu. Beliau bilang gitu. Itu saya langsung. Terus nyamperin lagi gak Mami? Gak nyamperin kan tiap hari juga ke sana. Saya bilang saya peluk. Memang kebetulan gini kok kondisinya kita itu gak yang kayak so sweet banget. Karena didikan keras itu sendiri. Jadi saya cuma peluk, saya cuma minta just thank her. Cukup di situ aja, nggak yang begini karena memang kami kebiasaan keluarga yang that's it to the point, ini gitu. Bayangkan kan. Saya langsung bilang, Ella, kamu udah diri sendiri ngomong, kamu udah ngelewatin banyak loh ini. Ini ibu. Akhirnya saya bilang, wow, good job gitu kan. Sendiri, nggak pernah orang. Leganya bisa gitu, dibayangin gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya Allah. Segini spesialnya kayak saya, kamu kayak ini kan kita kok lu ini banget sih ke saya gitu kan. Ada akhirnya sampai akhirnya saya jalaninnya itu ya selesai teman-teman saya bilang alhamdulillah masya Allah gini. Ingat ya apapun hubungannya mau bagaimanapun ibu. Nah disitulah beratnya. Hazel sekarang ikut siapa? Sama saya. Ikut saya. Alhamdulillah ikut saya gitu loh. Udah gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang ini, ibu aku udah lolos. Terus ketakutan aku benar-benar aku tanggalkan semua. Dan alhamdulillah banget aku percaya. Alhamdulillah. Ya sekarang masih di FNB? Udah enggak. Saya kan harusnya masih bisa aktivitas kerja ya. Saya bilangin ya Allah, saya mau gimana ini, saya bilang. Sampai akhirnya bikin pikiran gini, saya pengen deh aktivitas kerja atau cari sesuatu pekerjaan kalau ada yang mau gitu ya. Kalau suka ngeliat podcast orang, bantu apa kayak Nah akhirnya dalam hidup saya begini kalau jadi berpikirannya secara singkat. Selama ini loh hidup tuh gue, saya, kehidupan saya, kebutuhan saya. Setelah saya Islam saya berasa beda loh kok. Hidup bukan cuma untuk biar bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah saya bilang, ya Allah saya gimana caranya. Tapi saya punya kemampuan apa? Saya udah lama menganggur maksudnya saya udah lama memutuskan sebagai ibu rumah tangga. Jadi ibaratnya orang FNB kan harus atraktif kok, harus tetap fisik dan segala macam. Saya juga masih bisa. Tapi kan bukan berarti terus langsung jadi kembali seperti itu. Bekerja juga kerja sama orang dan akhirnya kamu bisa apa sih? Kok akhirnya aku cari-cari, saya ini senang anak-anak kecil, saya kan tidak selalu mungkin 100.000% fasih, tapi saya bisa bahasa Inggris. Apa yang bisa bermanfaat? Nggak tahu kenapa, habis sholat, habis gini-gini, itu dapat aja jalannya. Dekat-dekat rumah ada satu ibu yang memang udah deket banget, anaknya gini, boleh nggak bantuin kita untuk lesin anak-anak? Udah deh boleh. Qadarullah. Dari cuma satu anak, alhamdulillah saya udah dapat sekarang sekitar 20 anak sekarang. Saya mengajar di dekat lingkungan saya. Ini private? Private. Widih. Saya langsung bilang, ini gak datang sendiri. Iya. Saya bilang, ya Allah. Itu dibukain itu. Apa yang saya minta? Saya cuma ngomong doang kok. Saya cuma minta gitu. Gak yang susah-susah deh, gak usah. Tapi gimana caranya gak kerja sama orang. Saya bisa masih tetap megang anak saya. Tapi saya bisa bermanfaat buat orang. Itu yang pertama. Iya. Kalau bayaran minta, pasti bisa mahal dong. Pengalaman saya luar negeri. Saya minta, saya ingin berguna bagi orang. Saya caritain. Oh kalau di Islam itu sebagai seorang guru. Ya.
sampai kamu mati pun, kalau ilmunya itu tetap dipakai sama mereka akan tetap ingat kamu dan pahalamu berjalan. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya menjalani sebagai seorang ibu rumah tangga untuk anak saya. Saya menjadi seorang guru, gitu ya. Saya juga nggak nyangka kalau emang saya guru. Saya cuma berpikir saya cuma ngajarin. Tapi pada saat kemarin hari guru, mereka semua datang kasih surprise ke saya. Aduh, itu saya berasa, saya guru. Nah, Miss kan guru, sekarang dipanggilnya jadi Miss Ella, gitu lah kira yang lebih gitu. Jadi ya gitu. Jadi kegiatan saya sekarang itu dan alhamdulillah saya menikmati. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kalau dirasain perbedaannya jauh ya. Jauh. Sekarang hubungan sama mama baik-baik aja. Alhamdulillah. Malah justru saya nggak tahu ya kalau ditanya mamanya mungkin beda. Tapi kalau saya justru merasakan malah bisa lebih kekurangan tuh kita saling nerima. Kalau kemarin kok keras aja bawaannya, ngerti nggak? Kita lawan, yang sana sini. Terus ada rasa sakit, rasa apapun kembali. Ibu. Itu berat. Berat banget. Saya bilang ya Allah, ini ya ujiannya gitu. Enggak berat ya Allah. Nah, akhirnya saya pernah lihat nonton atau apalah ya, atau dari pengalaman ada beberapa teman. Ibu yang gimana dulu? Pasti ada dong. Ibu yang gimana dulu? Konsultasi saya dengan Ustazah. Ustazah cuma bilang, enggak ada kata-kata ibu yang bagaimana dulu. Ibu adalah ibu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan. Itu dengan belajar begitu, satu, saya coba ngomong sama Allah, saya ikhlas untuk urusan dengan saya dengan ibu. Wallahi, keras apapun, sebagaimanapun saya lebih menerima sekarang. Itu jalannya. Jadi yang saya rasakan adalah, wow. Sekarang dengan keluarga besar gimana? Keluarga besar nggak ada masalah. Mungkin dari setengah dari keluarga besar. Kalau setengah kan harus pasti ada dua dong ya. Setengah dari keluarga besar memang sudah tahu, sudah ada yang sudah pernah dengar rumor-rumor, tapi memang belum kayak saya justru mengharapkannya kita ketemu dong, bener nggak sih gitu. Tapi belum ada dari situ, jadi ya sudah, I'll enjoy myself dulu dong, nggak perlu dong saya harus ketok pintu satu-satu gitu kan. Itu satu. Kalau dari keluarga yang papi belum semua, belum tahu semua. Jadi sekarang saya jalani adalah sekarang saya fokusnya kok Allah sudah kasih saya jalan sampai saat ini. Nah bagaimana? Jadi saya fokusnya sekarang untuk di Islam itu mengajarkan berbagi. Gimana caranya? Jadi tahun berapa syahadatnya? Tahun kemarin kan? Tahun 2000? Kan Januari. Oh ya, tahun kemarin berarti. 2024. 2024 awal Januari. Gitu. Belum. Ya baru setahun lebih satu berarti tahun. ya? Januari kemarin berarti Januari satu tahun. Berarti ngasih tahu ibu juga belum lama ini? Belum lama. Baru beberapa bulan yang lalu. Setelah saya tanya sih. Berarti sekarang ini juga masih menikmati dengan mamanya? Iya dong, selalu harus menikmati. Karena itu saya cerita sedikit si Mami itu nggak tahu bagaimana beliau berbicara ke keluarganya. Tapi Mami cerita ke saya, bilang apapun yang terjadi dengan Ella, she is my daughter, she will be always my daughter. Kalian boleh menghujat dia, kalian boleh mencaci maki dia, dia tetap anak saya. Keren mamanya Alhamdulillah. Keren. Segitu kerasnya kita yang dulu. Dia wow. Yang saya rasa tuh saya gila ya, aku tuh bener-bener ngedobrak pintu yang nah setelah dari mama itu, saya jadi gak peduli yang lain-lain karena buat saya, oh my God. Sekarang gitu mama yang malah belain ya. Nah jadi akhirnya kita jadi menerima kondisi apapun, keuangan, kondisi apapun, orang begini, orang begitu, kita jadi lebih bisa menerima karena pada dasarnya ya sudah, life is just about you and me aja udah sekarang gitu loh. Karena saya punya kamu anak yang masih tetap mendukung saya. Ya alhamdulillah saya memang dari kecil juga selalu nomor satu keluarga orang tua gitu ya. Jadi sampai sekarang pun akan tetap gitu loh. Papi nggak ada ya saya bilang katanya, saya akan jaga kamu seperti saya menjaga papi. Seperti itu. Gitu loh. Jadi ya kalau dibilang kok aku jadi introvert ya sekarang, kok aku jadi nggak banyak ini, karena aku berpikirannya gini kok, udah cukup nggak sih hidupku yang dulu itu, yang begini begitu.